Shalom saudaraku, senang bisa kembali bersekutu dalam firman Tuhan di minggu ini. Sebelum saya berbagi firman Tuhan, mari bersatu dalam doa sejenak. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan untuk minggu ini, minggu Infokapit, ditetapkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema untuk minggu ini adalah janji dan kuasa Allah. Allah berjanji dan berkuasa untuk menggenapinya. Kita semua sudah paham dan mengetahui cerita tentang air bah dan Nuh dan keluarganya. Air bah itu awalnya adalah karena dosa dan pelanggaran manusia yang sangat dibenci oleh Tuhan. Melihat semua dosa itu, Allah yang adalah suci dan kudus tidak boleh berkompromi dengan dosa. Maka dia pun merencanakan pemusnahan, pembinasaan segala makhluk hidup, termasuk manusia. Dan itu akan dilakukan dengan air bah. Tetapi Allah adalah Allah yang adil, sekaligus Allah yang maha kasih. Dia juga mengasihi ciptaannya, manusia. Lalu di samping Tuhan merencanakan pembinasaan dosa, Tuhan juga merencanakan kelanjutan sejarah kehidupan manusia. Lalu dipilihlah dan terpilihlah keluarga Nuh yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, 8 orang. Nuh dan anak-anaknya beserta dengan sepasang-sepasang makhluk hidup, binatang, hewan di dalam sebuah bahtera. Lalu Tuhan menghukum bumi, dan Nuh beserta dengan segala makhluk yang ada di bahtera itu terombang-ambing 150 hari lamanya. Saudaraku, setelah penghukuman itu berakhir, setelah air bah itu surut, itulah nats kita, di mana Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya selalu trauma, khawatir, dan takut
kita bisa bayangkan, kalau hujan turun, kalau ada air, maka Nuh dan keluarganya pasti teringat akan air bah. Pasti mereka terbayang bagaimana dahsyatnya air bah meluluh lantahkan bumi. Bayang-bayang dari air bah itu selalu menghantui kehidupan Nuh. Maka Tuhan ingin melenyapkan kekhawatiran dan bayang-bayang itu. Tuhan mengatakan sebuah janji bahwa air bah tidak akan pernah ada lagi memusnahkan makhluk hidup. Dan janji itu Tuhan menaruh busur di awan. Busur itu adalah lambang terang, busur dan panah. Lalu Tuhan membuat simbol. Busur itu diletakkan di awan, berarti tidak akan terjadi lagi permusuhan, perang dengan manusia, dengan makhluk hidup melalui air bah. Maka ketika Nuh melihat busur itu yang kita sebut dengan pelangi, maka Nuh yakin dan tenang bahwa ada keselamatan. Jadi busur Tuhan, pelangi itu adalah kepastian keselamatan, bahwa tidak ada lagi penghukuman melalui air bah. Itulah esensi dari perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Nuh dan keturunannya. Saudaraku yang berbahagia, setelah peristiwa air bah yang menghancurkan makhluk hidup, manusia berkembang biak. Tapi dasar memang di dalam diri manusia ada kecenderungan untuk berdosa, untuk melawan firman Tuhan. Maka perkembangbiakan manusia tetap hidup dalam dosa, pemberontakan. Lalu Tuhan tetap adalah Tuhan yang tidak boleh kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan juga sangat mengasihi ciptaannya. Lalu dilema itu kembali muncul. Maka Tuhan mengakhiri sendiri dengan caranya, yaitu bahwa Tuhan menghancurkan dosa itu bukan dengan memusnahkan makhluk hidup, tetapi dengan peristiwa Via Dolorosa, penyaliban Tuhan Yesus di Golgota. Tuhan sendiri yang menanggung dosa itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita diingatkan di minggu-minggu sengsara ini. Minggu-minggu untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kalau Nuh melihat tanda busur atau pelangi, dia akan nyaman, dia akan tenang. Itu adalah jaminan bahwa tidak ada lagi penghukuman. Walaupun datang hujan lebat, walaupun air banjir, tapi Nuh yakin tidak akan ada air bah lagi. Sebab busur itu adalah sebuah jaminan keselamatan, meyakinkan dirinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Saudaraku, kita juga sama seperti Nuh. Tuhan telah memberikan kita sebuah jaminan. Salib Kristus itu adalah jaminan bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita secara massal, tidak akan membinasakan kita, tidak akan memusnahkan lagi makhluk hidup. Salib itu adalah jaminan. Tidak akan ada pemusnahan sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kalaupun pada saat ini kita menghadapi banyak persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang masih belum bisa diatasi, tapi kita diyakinkan itu bukan untuk memusnahkan kehidupan, itu bukan hukuman untuk mengakhiri kehidupan. Tidak. Salib Kristus adalah jaminan bagi kita
untuk menatap ke depan, bahwa Tuhan akan selalu memelihara ciptaannya sepanjang salib itu masih kita ingat, masih kita percayai, sebab di sana darahnya telah tertumpah. Saudaraku, bagi umat Tuhan, orang-orang percaya, pembaptisan dan perjamuan kudus adalah jaminan, simbol keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Maka janji Tuhan untuk selalu memelihara kehidupan masih terus berlangsung dan tidak akan pernah batal sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apapun yang ada di sekitar kita, ancaman-ancaman kehidupan, banjir, bencana alam, gunung meletus, atau virus yang merebak, pastikan ada jaminan salib Kristus bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan dunia ini dengan pemusnahan massal. Tetapi ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, di sanalah terjadi penghakiman. Inilah jaminan bagi kita, dan kita harus tetap meyakini itu. Salib Kristus adalah jaminan bahwa penghukuman itu tidak akan terjadi saat ini, sehingga kedatangannya yang kedua kali. Tuhan berkuasa untuk memenuhi janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.